observasi yang terakhir ini apakah sudah naik atau belum. Bayangkan kalau belum naik itu mau seperti apa ya. Nanti akan kita diskusi juga dengan teman-teman mentor terkait apa sih yang akan dilakukan setelah program ini. Juga dengan panitia nih, terutama nih Pak Ketua nih, ini setelah program selesai terus mau ngapain gitu. Ya. Oke, apakah saya sudah dapat akses untuk share? Sudahkah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, oke. Terima kasih, Bu Sur. Oke, baik, saya akan share. Sudah terlihat? Pak Tar, sudah? Sudah terlihat. Sudah ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita lihat nanti data-data yang sesuai yang diharapkan ya. Ini pada mentor ya deg-deg plus, semua deg-degan bingung ya. Ini memang dinamika di Banjar ini luar biasa ya. Kemarin saat di pelatihan yang Vicon yang pakai Zoom 48 JPL tuh keren sih, aktif banget. Begitu masuk di post training mulai agak melorot sampai panitia stres ya. Mentor juga ikut stres. Panitia terutama stres banget karena selalu dimarahi oleh Bu Lilis. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya galak, ya ampun. Galak is my middle name. Oke, kalau agenda saya nggak akan bahas lagi, kita udah tahu seperti apa. Yang jelas kita fokusnya tetap di 3 hal ini ya, 3 hal utama. Pada aspek kesejahteraan emosi, pada keterampilan fasilitasi anak, lalu kesehatan dan gizi. Nah ini para mentor itu memang tugasnya nih kalau nggak ada mentor judulnya diklat kita bukan diklat pendamping muda terintegrasi mentoring ya, terintegrasi mentoringnya dihapus kalau nggak ada mentor. Nah ini alhamdulillah data yang masuk dari 3 kali observasi atau kunjungan itu sama. Nah kita senang sih panitia nih. Mulai senyum sama 194. Jadi 100% peserta mendapatkan kunjungan selama 3 kali. Ini saya juga apresiasi ke para mentor dan panitia yang kemarin di tahap pertama sempat yang mau mundur banyak ya. Ternyata dengan kerjasama yang bagus antara mentor, panitia, akhirnya bisa mengurangi angka itu sehingga ini yang dari 200 peserta akhirnya 194. Ya. Nah ini Bu Suryati bisa ngecek nanti ya Bu Sur di daftar peserta yang di G-Drive harus sama ya sepertinya Bu Sur ya. Oh iya, siap Bu. Belum. 194 dan nanti dicek juga nama-namanya yang misalnya kemarin sudah tidak bisa ikut ya di blok aja merah kasih keterangan bahwa itu nanti mundur ya. Oke, ini walaupun ini adalah kegiatan terakhir ketemu dengan saya, tapi saya akan tetap justru ini saat-saat penentuan nanti akan tambah mengetatkan pengawasan pada panitia karena kita habis ini teman-teman nanti masih ada satu lagi yaitu kami akan minta peserta dan mentor untuk mengisi end-line. Nah kalau di awal dulu sebelum kita mulai kan ada baseline ya yang kita ngisi via G-Drive itu loh yang pelatihan diikuti apa ya gitu. Nanti sama pertanyaannya kayaknya kita sebut itu end-line karena itu dilakukan di akhir program. Tujuannya apa? Kuesioner itu supaya kita tahu bagaimana progres perkembangan teman-teman dari sejak awal ikut sampai akhir. Ya. Oke, mari kita masuk. Ya, mulai merenges nih panitia. Alhamdulillah, gitu 3 bidang ini akhirnya naik. Teman-teman kemarin di observasi kedua kita sempat deg-degan karena angkanya rendah ya. Ini masih angka secara global. Nanti mungkin kalau sudah masuk yang dianalisa secara detail per topiknya ada apa saja nanti yang akan lebih jelas terlihat. Tapi kalau kita lihat sepintas di sini memang kita lihat ya observasi kita yang warnanya kuning. Nah ini menunjukkan progres nih naik nih. Jadi perkembangan anak ini topik besar dari berawal di 71. Ini yang kita ambil data yang guru dapat nilai 3 ya, nilai tertinggi. Ya, jadi kita ambil rata-rata dari nilai tertinggi. Ini lumayan lah karena dari 71 menjadi 96. Ya. Lalu yang di pembelajaran dari 68 menjadi 92. Kesehatan gizi dari 63 menjadi 93. Ini rata-ratanya udah 90 kalau dilihat seperti ini. Tapi sekarang kita lihat kalau kita lihat secara detail apakah masih semenyenangkan ini datanya. Baik. Nah, ini kan kemarin yang di observasi kedua pada mau gugup-gugup karena nilainya di bawah 60 semua, ya kan? Jadi sekarang persentase guru yang nilainya 3, nilai 3 itu berarti gurunya rutin melakukan ini, sudah naik
Panitia sudah senang, mentor senang. Nih, rata-rata 80 semua. Dari yang hanya di 50-an sekian ya, di observasi kedua masih 55% untuk kesejahteraan diri anak. Komunikasi masih 59%, bahkan penilaian masih 51. Sekarang lumayan nih. Mudah-mudahan ini dampak dari kemarin ya, yang kita memberikan penguatan. Ada yang bocor. Mudah-mudahan ini dampak dari penguatan ini PPG kedua yang kemarin kita berikan penguatan di perencanaan, penilaian, serta bagaimana pendampingan bermain yang dibutuhkan oleh anak, termasuk di dalamnya ada STEAM dan LUSPAT. Jadi ini mulai naik nih, bagus nih. Ya, kalau kita di sini datanya udah mulai naik 89%, oke. Yang saya senang melihat di sini ada penilaian perkembangan anak dari yang hanya separuh aja yang melakukan, sekarang sudah mulai naik jadi 83%. Tapi kami harap bagaimana nih strategi yang diterapkan oleh teman-teman panitia ataupun para mentor, ini tuh kan yang paling membuat deg-degan itu justru setelah ini ya. Setelah kita pergi dari sini, sudah pergi dari sini, apakah akan tetap bertahan di angka ini atau langsung sudah selesai, sudah dapat sertifikat, atau langsung Pak Pret, turun lagi. Enggak lagi membuat penilaian. Komunikasi balik ke satu arah, komunikasi udah pakai HOTS, atau mau bagaimana nih? Saya ingin dengar dari para mentor nih, karena ini kan kenaikannya lumayan ya, saya ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh para mentor sehingga ini sekarang lumayan nih Pak, naiknya lumayan banget nih. Dari 50 menjadi 80. Oke. Saya akan stop share. Saya minta mentor siapa nih yang bersedia cerita. Jadi kalau kita lihat kan perubahannya lumayan nih dari 50 menjadi 80. Apa yang dilakukan teman-teman mentor sih sampai mentinya bisa naik seperti itu? Yuk, siapa yang mau cerita? Monggo silahkan. Silakan berbagi, mungkin ada juga praktek baiknya apa yang bisa dibagikan oleh mentor ke lain ya. Apa sih yang dilakukan nih sampai kok bisa naik gitu. Dari 50 menjadi 80. Skornya kan lumayan, naiknya 30. Ayo, siapa monggo yang mau berbagi, menyampaikan? ayo, monggo. Teman-teman berbagi pengalaman sehingga bisa teman-teman mungkin bisa sama kejadiannya, mungkin juga berbeda. Monggo, teman-teman mentor. Ayo Bu Eriang ngomong langsung aja nih, enggak di chat. Ayo Bu Eriang. Kalau Katanya Bu ngomong Eriang. kebanyakan kelamaan masih kadang pegel, Bu. Ini masih di rumah sakit soalnya. Oh iya wes, nggak apa-apa. Di chat ya, saya baca chatnya ya. Oke, ini dari Bu Eriang nih, karena masih di rumah sakit habis operasi cabut gigi. Wah, ternyata karena sering sharing Bu, pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Sip. Yang lainnya, coba yang lainnya mungkin ada yang berbeda. Oke, ini Bu Eri yang nambahkan lagi ternyata konfirmasinya dari RPP, terus bentuk kegiatan seperti apa. Oke, berarti mengfollow up yang PPG 2 kemarin ya Bu Eri yang ya. Oke, terima kasih Bu Eri yang. Alat-alat yang mau digunakan sudah dikasih tahukan dulu. Oke, berarti ini jadi pengawasan melekat ketat ini kayaknya nih mentornya nih kemarin di tahap 3 sehingga mentinya bisa di-push untuk apa? Kita kalau saya ngomong tidak dipaksa tapi diberikan dorongan supaya lebih diberdayakan lagi ya. Terima kasih Bu Eriang. Oke. Sip. Ini ketoknya galak nih Bu Eriang misalnya. Yang kemarin masih kurang tak suruh diperbaiki lagi. Misal bagian kebersihan, gizi yang gitu-gitu. Nah ini kita niru-niru aku nih rotok-rotok galak ini ya Bu Eriang nih. Membangun komunikasi sama orang tua, yes. Matur nuwun Bu Eriang. Oke, terima kasih dari Bu Eriang. Teman-teman yang lain mungkin punya akan disampaikan apa kok bisa nilainya naik lumayan, naiknya banyak. Tadi kan sempat gugup nih Mbak Dina, para mentor nih sama panitia, jangan-jangan nilainya nggak naik, masih di angka 50-an observasi kedua. Jadi mereka nih langsung merenges sini senyum begitu lihat hasil yang ini. Oke, silakan teman mentor yang lain mungkin akan berbagi tipsnya. Ini dari Bu Eri yang sudah ada nih. Teman lain? Bu Umi, siapa nih yang siap-siap bisa buka video untuk menyampaikan? Ya Bun, terima kasih. Ya, monggo Bun.
Ya, menyampaikan sedikit kenapa bisa naik itu karena memang kita pertama itu sama-sama belajar. Terus kemudian yang kedua itu karena apa ya? Mereka itu merasa benar-benar membutuhkan, itu yang kedua. Terus kemudian dari kita itu kita kan awalnya belum paham mentoring itu ada apa itu ada 4 apa ya pertanyaan bantuan itu. Nah, dengan pertanyaan bantuan itu benar-benar kalau menurut saya itu menggali mereka itu untuk apa ya banyak evaluasi diri kayak gitu Bun. Bukan hanya mereka, bahkan kita sebagai mentor juga dulunya kan kalau pertanyaan kan seolah-olah itu banyaknya itu tertutup gitu. Jadi kalau sekarang yang observasi 3 itu dilakukan entah itu pas ketemu ataupun misalnya lewat apa namanya lewat WA atau apa itu memang mereka itu yang merasa benar-benar mereka ketahui itu tentang pertanyaan terbuka, kemudian bagaimana pertanyaan terbuka itu bisa menggali mereka itu untuk lebih banyak belajar. Itu terutama saya sebagai mentor sendiri juga seperti itu, Bu. Jadi terima kasih sekali atas pertanyaan terbuka. Kalau selama ini kan kebanyakan kita pertanyaannya tertutup, ditanya, menjawabnya ini. Tapi dengan bantuan dari mentoring, pertanyaan mentoring itu yang ada gold, kemudian option, reality, itu kan benar-benar kita juga sebagai mentor merasa apa ya belajar kayak gitu karena sekali lagi ya itu karena biasanya hanya pertanyaan tertutup yang langsung membutuhkan jawaban itu tidak ada menggali dari setelah ini tanya apa lagi jawab apa lagi gitu. Jadi terima kasih sekali Bun kayak gitu. Oke, matur nuwun Bu Umi. Oke. Berarti memang kita intinya itu harus tetap terus mengembangkan diri ya. Nggak boleh mandek ya Bu Umi ya. Iya, Bun. Jadi refleksi itu dipakai untuk mengembangkan diri. Oke. Ya, terima kasih Bu Umi. Kalau sedikit lagi Bun, kalau menurut saya yang saya lihat sih insya Allah setelah mereka seperti ini, walaupun nanti kita selesai diklatnya, insya Allah tetap mengembangkan Bun. Mungkin juga kita sebagai mentor ya masih sama-sama belajar kayak gitu, mengingatkan atau seperti apa, atau kadang pas pertemuan himbau dia atau bagaimana ditanyakan lagi seperti itu mungkin. Oke, planning yang sangat bagus. Berarti ini ada yang jangan berhenti setelah diklat ini selesai gitu ya. Jadi tetap ada ya. Syukur-syukur ada diklat lanjut ya, Bun. Oke. Terima Mbak kasih. Dina tuh nanti yang jawab itu. Oh iya, ya terima kasih. Saya tunggu Bu Dina. Matur nuwun. Mbak Dina ini Mbak Dina minta diklat lanjut. Oke, terima kasih Bu Umiati Ningsih, Bu Eriang, Bu Surani yang sudah memberikan Mbak menghangatkan hati. Iya betul tadi waktu menganalisa Banjar memang terlihat sedikit berbeda dengan kabupaten lain. Tapi saya tidak mau cerita bedanya apa, tapi sedikit berbeda hasil di akhirnya di observasi ketiga. Congratulations, selamat para Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu panitia, dan nanti juga Dinas Pendidikan. Sementara hasilnya begitu, nanti setelah bulan ke-4, bulan ke-5 ya Mbak, menarik sekali kalau dilanjutkan dan kita bisa melihat apakah Bapak Ibu mentor ini dan para menti masih berada di masih mau mempertahankan kualitas yang sudah dicapai. Kalau seperti kita tahu dia paling gampang tuh mencapai ya Bu. Mencapai itu usahanya mungkin 2 effort gitu ya. Tapi mempertahankan tuh bisa 3 sampai 4 kali. Nah, sama seperti kita paham lah kalau udah belajar hal baru tuh biasanya semangatnya di awal, semangat tingginya nanti ketika mulai jenuh atau mulai tantangannya mulai kembali lagi. Mulai nambah. Nah, mulai nambah tantangan ya itu memang menjadi perjuangan lebih lagi bagi semua yang ada di sini termasuk para menti untuk bertahan. Menjawab pertanyaan Bu Umiati Ningsih, diklat lanjut. Nah,
Nanti sepertinya diklat lanjut kita taruh di RTL-nya, mungkin di RTL-nya Dinas Pendidikan. Kalau enggak di itu nanti terserah Bapak Ibu Dinas mau menjawab RTL-nya apa. Dari X Tolaram berdasarkan evaluasi yang kami dapatkan dari Batu waktu itu, Batu waktu itu kabupaten kota ya Mbak ya. Kap. Kota ya, KAP ya. KAP itu sudah mendapatkan paket komplit sampai PCP. Lalu kemudian kami evaluasi, hasilnya adalah diklat dasar itu menjadi pijakan, menjadi fondasi sesuai dengan namanya ya, dasar menjadi fondasi untuk semua para guru PAUD. Nah, dari situlah strategi X Tolaram dirumuskan seperti ini, Bu Umiati Ningsih, bahwa kami lebih mau expand, mau meneruskan perjalanan ke provinsi lain dan ke kabupaten kota lain untuk menuntaskan diklat dasar terlebih dahulu. Jadi sumber dana tepatnya ya, budget, anggaran, person, resources, dan kemudian mencari partner-partner di daerah lain, di provinsi lain, Himpaudika, IGTKI, ataupun yang lain, lebih untuk mengentaskan semua diklat dasar dulu. Karena dari statistik yang dipunyai oleh GTK, masih banyak, Bu. Dengan asumsi database-nya sesuai dengan real time ya Mbak Lilis. Nah, kalau database-nya GTK real time tuh masih banyak di Indonesia ya. Kalau kita bicara Indonesia, kami tidak berambisi untuk Indonesia, kami masih memfokuskan diri di Jawa. Tepatnya nih Jawa Tengah, nanti mungkin tahun depan melalang buana ke Jawa yang lain, timur ataupun barat. Begitu Bu Umiati Ningsih, nanti terima kasih semua inputnya. Nanti ada seksi di mana Mbak Lilis akan, ini Bu Umiati Ningsih udah langsung ke slide terakhir Mbak Lilis masalahnya. Slide terakhir yaitu RTL. Terima kasih. Terima kasih Ibu, saya kembalikan Mbak Lilis. Oke, terima kasih. Ini saya bacakan juga ada yang di chat nih Mbak Dina ya. Teman-teman ini di chat ternyata ada juga dari Bu Surani. Di instrumen kegiatan bermain lebih difokuskan yang awalnya masih dengan LKA mulai menggunakan APE Luspart. Sip. Ya, lalu ada juga tambahan dari Bu Eri yang tadi semangat mentinya juga, mentinya aktif. Alhamdulillah. Ini kalau dapat menti aktif ini memang enak ya, kita jadi bisa mengembangkannya lebih enak. Karena kalau kita harus mendorong orang yang kayak mobil yang mogok itu kan susah banget ya. Tapi kalau ini mobilnya udah selalu siap untuk dipanasi, start itu langsung dipancal gasnya bisa langsung lari. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut ya. Oke, nanti masih ada saat untuk diskusi lagi. Saya akan share lagi. Oke, nah sekarang kita lihat pada topik berikutnya. Topik berikutnya itu masuknya di stimulasi pembelajaran. Ini udah lumayan pakai banget nih. Gurunya sudah 82% sekarang melakukan membuat perencanaan pembelajaran. Dari yang hanya 46, ini keren ini memang, naiknya banyak. Lalu juga untuk belajar bermain sudah mulai naik dari 52% menjadi 86%. Tadi Bu Surani sempat menyatakan di chat bahwa sekarang tidak lagi menggunakan lembar kerja LKA, tapi lebih banyak menggunakan Luspart. Penggunaan media Luspart sudah meningkat dari hanya 36%. Ini kemarin yang tahap 2 ini memang angkanya tuh angka-angka horor semua ini. Rendah banget sampai pusing semua nih panitia sama para mentor ya. Ini penggunaan Luspart sudah lumayan baik, sudah naik banyak dari 36% menjadi 65%. Lalu ini nih yang saya senang kemarin lihat ini, pola pikir STEAM itu kan banyak distimulasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang HOTS. Nah ternyata nih sudah mulai naik dari yang hanya 28%, sangat rendah, naik menjadi 69%. Alhamdulillah. Ini kayaknya teman-teman mentor yang lain harus cerita juga nih, ini naiknya langsung menjulang tinggi loh. Pengaturan kelas saat pembelajaran juga naik banyak dari 40 menjadi 80. Saya ingin menyoroti 2 topik yang di minggu lalu, bulan lalu tuh membuat kita deg-deg plus, yaitu di penggunaan media Luspart yang hanya 36%, belajar melalui bermain, dan 3, maksud saya bukan 23, dan pertanyaan terbuka atau membangun pola pikir STEAM. Ini kan naiknya lumayan banget nih. Saya mau dengar dari teman-teman, teman-teman mentor silakan yuk, siapa yang mau membagikan ini naiknya yang terutama saya minta yang ini ya, yang dengan belajar melalui bermain. Bermainnya harus berpusat di anak ya, seperti yang kita pelajari di
penguatan PPG kemarin, PPG 2 kemarin. Lalu juga ini bagaimana membangun pola pikir saintifik menggunakan pertanyaan terbuka. Oke, silakan teman mentor, saya akan stop share. Kalau bisa buka video dong. Jadi nanti terlihat gitu ya. Yang terlihat bukan hanya Mbak Dina yang terlihat. Ini kan wajahnya Mbak Dina. Yuk, teman-teman mentor. Ayo berbagi pengalaman. Ayo mentor-mentor. Jangan malu-malu, tenang aja. Mumpung masih ada pengawasan ini biar kita tahu kesalahannya di mana atau bisa penambahan-penambahan untuk pengalaman kita. Ayo, jangan malu-malu, monggo. Yuk, silakan teman-teman. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau Bu Eriang tuh kasihan kalau saya terus ngomong dia bisa operasi bedah mulut itu mungkin masih pegel jadi mau ngomong nggak kepenak tuh pasti. Yuk, teman-teman. Ini mentornya kan banyak ya. Yuk. Ada 40 mentor, semuanya harus menyampaikan pendapatnya. Oh, ini ada yang di chat tadi dari siapa nih? Bu Ruli ya. Saran dari pemateri untuk mengadakan belajar kelompok review setelah kegiatan observasi sangat membantu untuk meningkatkan kegiatan belajar di observasi selanjutnya. Oke, Bu Ruli ya ini ya. Oke. Lagi yang ada di chat. Selesai kegiatan observasi, kita adakan evaluasi. Ini dari Bu Atik ya? Bu Atik ini di chat menulis, selesai kegiatan observasi, kita adakan evaluasi bersama mentor dan menti untuk saling sharing. Menti aktif, semangat menerapkan di lembaga, terlihat anak-anak yang excited saat pembelajaran. Ini Bu Atik, mau cerita coba excitednya itu seperti apa? Dari mana kita bisa, Bu Atik bisa nyatakan anak-anak itu excited. Excitednya seperti apa? Jangan-jangan lulus partnya dihambur-hamburkan gitu ya, dipakai gelindingan sama anak-anak, didorong-dorong sana kemari. Atau gimana nih? Ayo Bu Atik, silakan Bu Atik. Iya Bun, terima kasih waktunya. Terlihat dari awal kegiatan kan anak-anak sepertinya karena belum terbiasa, jadi mereka kayak bingung ya Bun, maksudnya benda-benda itu tuh mau diapakan, terus mereka sudah berulang kali dipancing-pancing, sepertinya memang belum tertarik atau memang karena belum terbiasa. Terus untuk observasi yang kedua, sudah terlihat anak-anak sudah mulai belum disampaikan sama gurunya untuk kegiatan yang akan dilakukan tuh anak-anak sudah punya ini sendiri. Bu nanti aku mau pakai itu nih, aku mau mainan itu, nanti aku mau bikin ini. Gitu. Terus kemarin untuk observasi ketiga ada kejadian yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat anak-anak bermain dengan material muspat yang disediakan oleh guru. Mereka meniru bentuk tulisan air, ada dengan di situ ada batu-batuan berwarna kecil itu, ada sedotan, terus ada biji-bijian, ada stik es krim lah. Ketika mereka menggunakan stik es krim itu ditaruh di atas kertas, mereka ambil kertas, stik es krimnya itu disusun di atas kertas, kemudian mereka menyampaikan, Bu, aku sudah punya tulisan air. Terus karena ini kan bicaranya pakai bahasa Jawa ya Bu, bilang begini. Nggak apa-apa. Iki nek dilim kayaknya dadine ora copot loh, tulisannya ajek air, nek dicekel kayak iki ora gigal kayak gitu. Terus gurunya nengok ke saya, terus Bu itu minta lem, jenengan menyediakan lem atau tidak? Tidak, itu kan idenya dari anak-anak, nggak apa-apa kan kemarin. Oh iya ya Bu, kemarin kan pada saat anak kita Zoom juga disampaikan oleh Bu Lis bahwa nggak apa-apa selama itu idenya muncul dari anak, bukan guru yang menyediakan atau guru yang intervensi. Oh iya Bu, terus akhirnya gurunya juga semangat tuh. Terus setelah selesai gurunya cerita, ternyata anak-anak sekarang sudah mulai ini ya Bu, menggunakan material muspat yang ada tuh mereka sudah bermunculan ide-idenya, mungkin karena sudah mulai terbiasa menggunakan material seperti itu, terus gurunya juga sudah mulai pintar menggunakan
kalimat-kalimat untuk memantik sehingga anak-anak tertarik. Nah, seperti itu. Kemarin waktu itu saya juga, wah iya ya, anak berpikir sampai ke situ. Maksudnya, kok boleh kita lem nggak? Ini dilem supaya nggak copot, biar airnya tuh bisa dipajang gitu, nggak lepas gitu anaknya. Nah, seperti itu Bu. Oke, berarti terbukti bahwa anak bisa lebih kreatif ya, kritis dan bisa berpikir logis saat menggunakan. Betul. Kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikir oleh kita sebagai pendidik itu kadang malah tercetus dari anak-anak. Yes. Berarti guru juga belajar dari anak-anak ya. Betul, betul. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Ating. Oke, ada lagi selain Bu Ating yang akan menyampaikan? Ada yang bocor di mana ya? Siti Rohyatin itu Bun, Siti Rohyatin Batur. Oh, sudah mati dah. Sudah, oke ya, terima kasih. Saya bingung carinya. Oke. Berarti ini kalau saya senang nih dari teman, sementara masukan dari teman-teman mentor, kayaknya waktu PPG kemarin pada nyimak beneran ya. Kayaknya apa yang saya omongkan juga mulai disampaikan ke mentinya dan mulai diterapkan, itu menyenangkan deh. Jadi maknis di sini gitu. Ya, ini kalau kita lihat perjalanan teman-teman Banjar ini memang tidak mudah ya. Setelah post training itu kayak semangatnya sempat agak meleret, sempat ada. Tapi sekarang ini terbukti. Kemarin kan sempat Pak Tarsono tuh teman-teman Banjar waktu di observasi pertama itu, terutama panitia kan lihat angkanya itu langsung, angkanya cuma 20% berapa. Mau nangis semua rasanya. Tapi setelah ini kan progresnya bagus. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mentor udah menindaklanjuti temuan tanda petik temuan di saat observasi kedua yang memang masih kurang, tapi ini dengan terbukti nih kalau teman-teman benar-benar menyimak saat Vicon itu dan bisa mengambil intisari sama menyampaikan ke menti, hasilnya keren banget nih. Saya suka nih, keren. Matur ya teman-teman mentor. Oke, silakan lagi teman-teman mentor. Apa yang akan ditambahkan lagi? Saya pengen tahu nih, baru satu buat yang cerita ya. Mungkin ada lagi yang mau berbagi apa yang terjadi ini. Terutama pertanyaan terbuka, penggunaan luspad, bermain yang berpusat di anak. Oke, yuk. Ada di chat, Bun. Di chat. Oh, dari Bu siapa nih? Bu Munandar. Munawaroh. Munawaroh. Maaf. Bu Munawaroh ini menyampaikan bahwa untuk media luspad terus terang masih belum maksimal banget, sekalipun tidak harus beli, tapi kadang masih belum ngerti bahwa itu termasuk luspad. Ya, betul. Jadi mungkin PPT saya udah saya share belum sih teman-teman? Panitia aku lali. Sudah ya? PPT yang PPG 2 udah, itu bisa dibagikan juga ke para menti. Itu kan di situ saya nulis juga ya. Misalnya yang termasuk luspad itu apa saja gitu. Jadi biar tidak terpaku luspad itu barang kecil-kecil yang untuk prakarya atau apa jenenge manik-manik gitu-gitu ya. Kan enggak seperti itu sebetulnya. Oke, terima kasih Bu Mun. Ini ada lagi dari ini kode N itu siapa tuh Pak Sugi? Ada Nur Imamah, Bu. Oh, Bu Nur Imamah. Oke. Bu Nur Imamah menyampaikan di chat gini bahwa observasi ketiga pemantau luspad sudah lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak yang awalnya tidak tertarik dan lebih suka main sendiri sudah asyik dengan luspad. Yeay! Dan mau mencari dan menambah media lain yang dibutuhkan dalam bermain. Wow, ayo dong Bu Nur Imamah langsung ngomong dong ceritanya seperti apa nih. Ini membuat saya seneng gitu loh, teman-teman udah mulai kayak gini. Ayo Bu Nur Imamah silakan ngomong langsung aja, nggak usah di chat. Jangan sungkan sama Pak Tarsono. Malu-malu yuk, jangan malu-malu. Ayo Bu Nur Imamah, Iya. santai saja. Monggo. Enggak benar. Malah Pak Tarsono pengen mendengarkan Bu Nur ceritanya seperti apa ya Pak Tarsono ya. Ya, Kok betul. bisa sampai kayak gitu nih. Ini kan bagus nih ya progresnya nih. Dibuka mic-nya Bu Nur, monggo. Lagi ngeliatin mic kayaknya Bu.
Nguliti mic-nya di bawah anaknya kali ya, headset-nya. Disilang aja tuh bisa langsung Bu nanti Bu. Ini karena menarik yang disampaikan nih. Jadi kalau bisa menyampaikan langsung, nah kan teman-teman lain nggak usah sambil baca nih. Bu Nur bisa mendengar, Bu Nur? Kayaknya kedengaran apa ya? Maaf itu katanya sinyal Pak, sinyal. Oh, sinyal ya. Iya, di Oke. gunung sih Bu, kali bening. Oh, alah. Ya. Tapi anyway, terima kasih Bu Nur Imamah, ini bagus, berarti memang benar-benar ada progres ya, ini kerjasama, ini teamwork-nya antara mentor sama mentee bagus nih. Sehingga setelah bersinergi itu bisa lebih mengoptimalkan teman-teman mentee, sehingga mereka tidak hanya merasa digurui, tapi juga merasa diberdayakan. Ini yang paling penting, teman-teman. Kita jangan sampai selalu memberikan nasihat atau contoh atau minta untuk meniru atau memberikan keputusan, tapi minta mereka untuk bisa, ini yang paling penting, bisa memberdayakan dirinya sendiri. Oke, selain itu, adakah yang akan menyampaikan? Teman mentor lain? Yuk, siapa yuk? Ada bapaknya enggak sih? Ada mentor yang bapak-bapak enggak, Pak Tarsono? Ada, Bu. Oh, enggak ada Pak Sugi? Ada. Saya ingin Tegal, Mbak Lilis. Oh, Tegal, yang itu Tegal sama Pekalongan. Banjarnegara yang laki-laki Pak Tarsono sama Pak Sugi. Pak Sugi. Oke, baiklah. Ini Bu Sutarti menyampaikan bahwa setiap selesai observasi selalu melakukan evaluasi bersama mentee. Alhamdulillah untuk observasi berikut semakin baik dan semangatnya nambah. Anak-anak juga sangat belajar menggunakan Luspat. Nah ini juga ada nih, Bu Tarti, ayo cerita langsung. Ini kan termasuk praktik baik ya. Bu Sutarti ada sinyal enggak atau mau pulaan sinyal dulu? Ayo Bu Tarti. Ayo Bu Tarti juga nih, bagus nih ceritanya. Punggulan ini. Ini di gunung juga kah, Bu Tarti? Enggak Iya tahu. betul di gunung. Oh, di gunung terima juga. kasih. Monggo Bu Tarti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pengalaman pada saat observasi. Gini Bun. Sebelumnya saya nyambi di toko Bun. Nggak apa-apa Bun. Barangkali nanti ada yang tiba-tiba datang untuk transaksi begitu nggih? Nggih. Nggak apa-apa Bu. Rekod jam dulu. Gini Bun. Awalnya saya itu dari pucuk gunung, saya cerita dulu dari pucuk gunung sebelah barat sampai pucuk gunung bagian timur dan utara itu jarak tempuh saya sampai ke lokasi hampir 2 jam Bun. Astaga, keren. Terus? Alhamdulillah sampai di lokasi itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Teman-teman mentee alhamdulillah itu sudah menyiapkan dengan berbagai lospad begitu. Dengan yang saya kurang paham itu malah ada kata-kata kalimat invitasi itu, yuk kita bermain mengenal, contohnya ikan ya, contohnya ikan. Yuk kita belajar mengenal ikan, hidupnya di mana begitu loh Bun. Itu salah satu contoh teman kita mentee itu sudah jauh mempelajari tentang lospad begitu. Lah alhamdulillah. Tapi ada juga yang dijelaskan dengan lospad itu ada yang ngeyel Bun. Ada yang ngeyelnya gimana? Iya itu saya juga lagi pelatihan dan sebagainya bla 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 bla, tapi ternyata ya kegiatan pada saat observasi ya biasa-biasa saja, tapi pada saat yang terakhir kemarin teman-teman ya sudah
tambah nilai dan tambah jenis kegiatan lospatnya, tidak monoton satu itu balok-balok tok, tidak, sudah tambah lagi dengan biji-bijian, dengan berbagai pecahan apa itu material dan sebagainya, ada paku-pakunya, itu sudah dikelompokkan dengan sesuai kegiatannya pada saat itu dan sesuai dengan tema yang disediakan. Oke, anak-anaknya gimana, Bun? Anak-anaknya tidak mau istirahat pada saat itu. Oh, keren. Iya, asik sekali. Saya nggak mau istirahat begitu, Bun. Biasanya habis istirahat terus pulang gitu, apa istirahat terus makan mereka? Ya, setelah selesai kegiatan itu dijelaskan bahwa setelah selesai, terus anak-anak keluar cuci tangan, baru makan bekal bersama begitu. Terus setelah makan bekal baru pulang gitu ya? Iya, recalling lagi selesai itu ada cerita lagi tuh, Bun. Gimana, cerita, Bun? Ya misalkan binatangnya besar, kakinya 4, jalannya lompat-lompat. Binatang apa itu? Baru yang bisa menebak itu pulang, Bun. Oh, oke. Oke. Berarti kalau nggak bisa nebak nggak boleh pulang dong di sekolah. Iya, itu satu persatu loh, Bun, sampai selesai. Waduh, padahal muridnya berapa, Bun? Apanya, Bun? Muridnya berapa? Ada yang 20, ada yang 15, ada yang hanya 9. Oke. Menarik. Oke. Iya. Ini tapi kalau saya anak-anak kayak tadi, Bu, gimana, Bu? Saya mau tanya itu sedikit sayangnya tadi. Jauh sekali, Bun, antara baru mau tak tanya. kecamatan yang satu sama iya. Oke, iya. Ini tadi Bu kan Ibu cerita nih, Bu Tati, kalau anak-anak kan asik nggak mau istirahat. Terus berarti itu mainannya mau dilanjutkan keesokan harinya atau terus dibongkar, dikembalikan ke tempat penyimpanan? Dilanjutkan besoknya lagi. Oke, good. Berarti tidak memutus apa yang sudah dimainkan anak ya, tapi dilanjutkan. Oke. Thank you. Betul-betul benar-benar menyimak materi saya nih. Oke, terima kasih. Sami-sami. Matur nuwun Bu Tarti. Mungkin ada teman-teman ini membuat nyes di saya loh. Jadi gurunya udah paham, nanti paham bahwa kalau anak itu sedang asik main dan sudah saatnya pulang tidak kok dihentikan, tapi sudah dilanjutkan keesokan harinya. Jadi ini sudah benar-benar differentiated learning. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan sesuai dengan minatnya. Sip. Ada lagi yang mau berbagi? Ayo, ada lagi. Monggo, berbagi pengalaman. Ini sebetulnya yang sudah disampaikan teman mentor itu membuktikan bahwa sebetulnya kalau gurunya tuh mau mengikuti minat anak dan pembelajaran menantang, itu hasilnya luar biasa loh. Ini dari teman-teman ini keren banget nih. Ada lagi yang mau berbagi? Kalau enggak, saya lanjut ke slide saya berikutnya. Saya lanjut dulu ya, Pak ya, Pak Tason. Nanti kita akan diskusi lagi di situ. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Oke, di tahapan terakhir adalah di kesehatan dan gizi. Ini juga sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebentar, layar saya kok nggak mau pindah. Bisa akhirnya. Oke, ini kemarin kan sempat membuat saya mau mewek nih karena nilainya ya ampun gitu di observasi kedua ini. Apalagi di observasi pertama itu rasanya saya langsung delek-delek, kayaknya saya sudah keluar. Saat memberikan materi udah kayak gitu, tapi ternyata di observasi pertama itu nilainya coba 20%, 21%. Akhirnya nih di observasi kedua naik sedikit jadi 40% dan 30%. Nah, ini melonjaknya tinggi banget nih di observasi ketiga. Di bagian kesehatan sudah 85%. Alhamdulillah. Lalu yang di gizi seimbang juga sudah menjadi 74%. Saya ingat waktu observasi kedua masih ada beberapa teman yang sempat menceritakan anaknya tidak cuci tangan, tidak guru tidak ingatkan, langsung habis main juga langsung makan tanpa apa. Makanannya juga banyak yang mengandung gurih-gurih, warna buatan gitu ya. Ayo dong cerita di bagian kesehatan gizi, siapa nih teman mentor yang mau menyampaikan ini nilainya naiknya banyak banget Mbak Dina ya?
pol ini kalau dilihatnya dari kalau apalagi dilihat dari tahap 1 ya, itu naiknya banyak banget. Baik, teman mentor, Ayo, ini cerita yuk, siapa dong. mau cerita? Ini apa yang dilakukan kok sampai naiknya banyak banget nih? Jangan cuma buat saya senang loh karena saya ngajar materi itu ya. Tapi benar ada benar-benar diterapkan mungkin yang seperti apa deh contohnya? Saya mau dengar nih teman-teman. Siapa nih? Siapa? Siapa sih nih yang membuka? Saya lagi mencari siapa yang membuka video yang siap cerita. Bu Ida kali ada. Mana Pak Sugi yang terbuka Pak Sugi? Tuh, Bu Surani, Bu Ida terbuka itu. Bu Ida. Ini gimana nih kesehatan gizinya kok naiknya banyak, Bun? Cerita dong, Bun. Boleh saya, Bun? Ya, monggo Bu Surani. Bu Surani boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih Bu Surani buat di spotlight Pak biar saya lihat apa? Udah tua, Bu. Untuk teman kami ketika di poin 9 untuk kesehatan, awalnya memang tidak ada untuk anjuran untuk penyampaian AKB atau ada kebiasaan baru. Jadi mereka beranggapan nanti ketika kita sudah lepas dari COVID, untuk AKB ini berhenti. Ketika kami observasi kedua, kami sampaikan ada apa, Bun? Apa yang bisa saya bantu untuk AKB? Ternyata AKB itu sih apa, Bun? Oh, AKB apa? Itu ada kebiasaan baru, walaupun kita sudah lepas dari COVID, kita masih tetap menggunakan. Jadi yang dulunya tidak ada, untuk AKB selalu kita berikan kepada anak-anak. Tidak henti-hentinya kita selalu mensponsori atau mengingatkan. Nah, ternyata ketika kami datang untuk observasi ketiga, Mente baru paham ternyata aku harus cuci tangan sebelum masuk, aku setelah bermain APD, atau ketika teman-teman habis ketika kegiatan tanaman. Itu yang terjadi di. Makanannya gimana, Bun? Gimana? Makanannya udah nggak pakai yang berwarna-warni, gurih-gurih atau apa? Sudah membaik? Awalnya orang tua karena kesibukannya sosis, Bun, dengan nugget. Ternyata setelah kami sharing-sharing dengan itu baru paham ternyata untuk sosis dengan nugget itu termasuk bukan makanan yang sehat, sehingga mereka menggantinya dengan tahu, dengan tempe, kemudian dengan sayur yang sehat. Itu yang terjadi demikian, Bu, ketika kami datang untuk observasi. Itu pengalaman kami. Terima kasih. Aduh, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Ini kalau sinerginya bisa berjalan terus seperti ini, walaupun sudah tidak ada IS, ini keren ya Mbak Dina. Jadi terus jalan itu, jangan hanya pas ada IS aja. Nih, orang tua memang ini ya merupakan ujung tombak. Kalau orang tua sudah lebih paham tentang kesehatan gizi, otomatis akan bisa menerapkan di rumah, sehingga nanti antara rumah dengan sekolah itu sama. Ya. Oke, orang tua juga sudah keren nih. Ada lagi yang mau berbagi mungkin? Mbak Ida, monggo Mbak Ida. Oke, silakan Bu Ida. Bu Ida yang mana sih? Buka enggak? Buka ya, Pak? Buka. Oke, Bu Ida, monggo Bu Ida. Ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini kita lagi kumpul juga, Bun, sama teman-teman pengurus. Jadi, nopo berbagi juga, mohon maaf waktunya. Ya, enggak apa-apa, Bun. Ya. Mungkin saya sedikit berbagi, Bun, untuk kegiatan observasi kemarin tentang kesehatan dan gizi. Ini terutama kalau saya mengamatinya lebih ke bekal anak, bekal makan sehat anak. Jadi
dari observasi yang pertama, kedua, itu memang ada peningkatan ya Bun secara signifikan. Lebih-lebih di observasi ketiga itu anak-anak sudah membawa bekal sehat semua, seperti itu dari semua lembaga. Di awal di observasi pertama memang masih menemukan anak-anak yang ya mohon maaf saya juga lumayan kaget dengan kondisi lembaga itu, masih anak-anak yang bawa bekalnya itu ya kalau menurut saya juga baru tahu loh, ternyata ada jajan seperti itu gitu kan. Jajanan apa tuh, Bu? Aneh-aneh kayak gitu loh Bun. Jajan yang apa tuh Bu yang apa aneh? ya gitu. Ya aneh-aneh apa itu, kayak permen karet tapi bentuk mata, terus apa itu ya pokoknya saya jelly, kok jelly apa ya? Oh yang gitu-gitu modelnya. Iya, saya baru pernah lihat itu dan di observasi pertama itu saya juga mendapati anak-anak yang apa namanya bawa uang terus kemudian keluar jajan sendiri ke warung kayak gitu Pun. Itu saya sempat shock juga dengan melihat yang seperti itu, padahal juga itu menurut saya masih di apa ya sebenarnya tidak di desa banget kayak gitu Pun. Tapi kok pemahaman orang tua, terus kemudian kesepakatan mungkin guru dengan orang tuanya kok belum terbentuk seperti itu. Nah dari situ akhirnya ketika di mentoringnya itu pun sempat saya pancing supaya ini menti ini apa ya dari problem itu tuh bisa muncul gitu Pun, bahwa itu pun menjadi suatu apa ya permasalahan yang nantinya bisa dimunculkan untuk menjadi tujuan mentinya itu. Gitu kan, ya. Memang sebelum mentoring itu kan memang saya berkumpul dulu dengan menti dan termasuk kepala, kemudian teman-teman guru yang lain seperti itu kan. Iya, sebelum mentoring seperti itu Bun, karena itu permintaan dari lembaga Bun. Oh, jadi sebelum itu, jadi jenengan beberapa kali datang dong kalau begitu Bu? Enggak Bun, jadi setelah observasi itu kita kumpul kayak gitu loh Bun. Iya, dan itu permintaan dari lembaganya seperti itu, dari kepalanya dan teman-teman. Bunda bagaimana seperti itu. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya amati saja seperti itu. Kemudian kalau yang menuju ke tujuan ke mentinya itu saya secara terpisah seperti dengan mentinya begitu. Nah, kemudian di yang observasi pertama itu saya dengan menti itu membuat kesepakatan bahwa untuk tindak lanjut untuk observasi kedua bagaimana ya kira-kira apa yang akan Bunda lakukan seperti itu. Nah, ya dari situ mentinya menjawab, "Iya Bun, saya pun memahami bahwa apa ya untuk kesehatan dan gizi ini di lembaga saya memang belum terbentuk karena efek dari pandemi kemarin. Apa ya untuk penyesuaian lagi anak-anaknya, kemudian orang tua itu memang harus mulai dari nol lagi. Itu pemahamannya. Tuh, karena juga ini dengan orang tua yang baru lagi, anak-anak yang baru lagi. Kemudian di observasi kedua ya sudah lumayan, biarpun masih ada beberapa anak yang memang masih membawa jajanan yang kurang sehat. Itu. Kemudian di observasi ketiganya baru seperti itu, actionnya itu di situ. Ternyata alhamdulillah ya mentinya ketika sudah selesai observasi ya saya kasih niki kayak apresiasi, alhamdulillah ini kok hari ini terlihat berbeda ya seperti itu kan anak-anaknya gitu ketika waktu istirahat gitu kan. Iya Bun, alhamdulillah ini seperti kesepakatan kita kemarin Bun, bahwa saya kepingin apa ya merubah anak-anak ini supaya bisa bawa bekal sehat seperti itu. Dan saya tanya, ini tindakan Bunda itu bagaimana? Kok bisa sampai anak-anak bisa berubah seperti ini?
Saya selalu ini pun rajin di WA, di grup WA orang tua itu selalu rajin ini apa ya, ngasih pesan seperti itu. Belum pulang sekolah itu pun banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Menti ke anak-anak seperti itu. Seperti ya pembiasaan hidup bersih seperti itu, kemudian untuk makanan sehatnya sampai dengan alasan kenapa kita harus konsumsi makanan sehat ya. Teman-teman pengen badannya sehat nggak ya? Itu seperti itu. Itu yang observasi ketiga, ada yang pesan yang disampaikan seperti itu juga, Bun. Wah, meningkatnya banyak ya, Bu ya? Kenapa? Meningkatnya lumayan banyak berarti. Oke, alhamdulillah itu yang terutama sebenarnya yang agak bikin sebenarnya itu ya PR sebenarnya, dan kesepakatan kita memang lebih banyak juga untuk yang kesehatan dan gizinya itu pun, karena itu ya termasuk faktor penting juga. Ya, betul. Ya. Okay. Jadi memang di mana-mana tadi butuhnya sinergi ya sama orang tua juga ya, tidak bisa kalau hanya dari guru, terutama kalau di kesehatan dan gizi, karena yang menyiapkan bekal kan dari orang tua. Nggih, Bun. Dan ternyata itu problemnya itu ya memang lebih banyak ke orang tua sebenarnya, Bun, karena orang tua itu kadang itu malas untuk nyiapin bekal sehat seperti itu. Kadang ribet lah, nanti beli aja, atau udah seadanya kayak gitu. Misalnya adanya misalnya kayak yang coklat-coklat itu udah dikasihin ditaruh kresek udah seperti itu kan. Jadi ya, orang tua kadang ya. milihnya itu milih simpel kayak gitu aja. Cari gampangnya. Oke, terima kasih loh Bu sudah bisa membuat teman-teman guru itu mau meningkatkan sinergitasnya dengan orang tua, sehingga ini pemahaman orang tua juga mulai meningkat ya tentang kesehatan gizi, nggak lagi asal-asalan kayak yang di tahap pertama. Terima kasih. Oke, saya sangat mengapresiasi ini Bu Ida. Matur nuwun Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain Bu Ida, ada yang mau menyampaikan juga enggak? Ini kayaknya dari tadi yang saya bisa petik di Banjar ini meningkatnya ini karena sinergi dengan orang tua juga meningkat ya. Jadi dampaknya bagus sekali nih. Oke. Panitia mulai agak-agak tenang nih dengan tanggapan dan nilai yang muncul seperti ini. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan atau ada yang di chat? Bentar saya lihat. Oke. Ini kayaknya nggak ada juga yang di chat. Saya akan lanjut dulu ya. Oke, saya izin share lagi. Baik, sudah nampak tampilan saya? Ini kok ada peringatan sinyalnya saya agak rendah. Oke, fine. Oke, nah, sudah terlihat mungkin. Oke, baik. Nah, ini nih teman-teman, saya kemarin melihat ini waktu dari dikirimin Mbak Dina itu agak berpikir sedikit nih. Kalau secara teori sebetulnya kan kalau di tahap ketiga ini harusnya tidak ada nilai yang turun ya. Nilainya harusnya kan naik nih. Nggak ada yang turun. Nah, ini kalau kita lihat ada angka yang merah, itu kan berarti ada yang turun. Kalau angka merah itu turun. Kalau nilai warna kuning itu berarti tetap. Jadi tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Yang bagus itu kalau biru. Ini pembelajaran memang kalau kita lihat meningkatnya banyak banget ya. Ini peningkatannya 75%, ini keren ini. Tapi selain pembelajaran itu peningkatannya banyak sampai 75%, ada juga menti yang nilainya turun 7%. Coba kalau 7% dikalikan 194, ada berapa metode yang nilainya turun? Ini saya pengen tahu nih kenapa ya kalau yang lainnya di kesehatan gizi itu 2% turunnya, di perkembangan anak turunnya juga 2%. Kok bisa sampai ada yang turun nilainya? Kan secara teori harusnya naik ya. Tahap 1, 2, 3 kan tadi teman-teman mentor sudah berbagi, kebanyakan kan naik, menunjukkan progres, meningkat gitu. Tapi ternyata ada juga nih, terutama di pembelajaran, ada yang turun nilainya. Kenapa ya ini ya teman-teman mentor? Kok ada yang turun nih? Siapa yang akan menyampaikan? Kok ada yang turun nih? Kenapa? Atau mungkin ada yang dulunya sudah bagus, sudah rutin menerapkan, tiba-tiba di observasi kedua tali nggak diterapkan sehingga nilainya turun. Oke, siapa nih teman mentor yang merasa nilainya menti ada yang turun? Nah, ini yang tahu kan teman-teman mentor nih. Saya jadi pengen tahu aja nih, kenapa kok ada nilai yang turun.
Siapa yang akan menyampaikan? Siapa nih Pak Sugi? Ini ada yang turun nilainya loh. Kenapa ya kok turun ya? Apa sekarang di observasi ketiga ini mentor-mentornya jadi pelit? Saya sekarang tambah pelit, Bu. Atau ada apa? Saya kan nggak tahu, jadi pengen dengar ceritanya dari teman-teman mentor. Nilainya turun loh. Yang pembelajaran sampai 7%. Ya, yang mau berbagi silakan, monggo. Yang merasa memberi nilai turun pada mentinya siapa ini? Yo, kenapa? Saya sekarang jadi pelit, Bu. Seperti ketiga, saya kan nggak tahu ya apa yang terjadi. Kok nggak ada yang buka video ya? Saya lagi berburu yang buka video. Ada Bu Rianda Wijayanti buka video. Ya kah? Bu Gemi juga Bu Gemi. Monggo Bun. Jenengan mentinya ada yang turun nilainya nggak Bun? Nggak ada yang turun, tapi tetap Bu, nggak naik juga. Ada yang nggak naik stagnan juga. Ya? Iya. Oke, ya jadi nggak bisa berbagi kenapa nilainya turun ya. Tapi menti Ibu nilainya stabil gitu ya, ada yang naik dan ada yang tidak naik, tapi stabil. Iya, iya Bun. Oke, makasih Bu Rianda. Kalau teman mentor lain, siapa sih yang ngasih nilai turun? Saya pengen dengar loh, kenapa sampai turun ya? Bu Gemi ngasih apa yang Ini harus cari nih Pak Sugi, siapa yang ngasih nilai turun, jadi bisa berbagi ke kami nih. Bu Gemi mungkin. Bu Gemi, oke, Bu Gemi silakan. Ya. Nilainya teman-teman naik, khususnya khususnya dengan itu. Kalau yang dengan teman sejawat, terus dengan kepala sekolah seperti itu. Kalau yang pertama itu kan di kegiatan biasanya kurang komunikasi dengan teman sejawat kayak gitu, dengan teman di lembaganya. Tapi kalau yang kemarin karena kita sudah bersinergi gitu, alhamdulillah sudah naik. Oke, jadi nggak ada yang turun ya Bu Gemi ya? Nggak ada. Oke. Terutama yang disinergitas antara teman sejawat dan ini ya, kepala sekolah ya? Iya. Oke, terima kasih Bun. Ayo teman mentor ya kira-kira nilainya turun mentinya, cerita. Apanya yang membuat sampai turun? Atau mungkin di observasi ketiga ini semangatnya menti meleret sehingga nilainya turun atau bagaimana? Siapa nih? Pak Sugi? Karena saya nggak tahu siapa ya. Nggak apa-apa loh. Memberikan nilai turun itu kalau ada alasannya ya malah alasan kuat ya malah bagus, bisa ditiru. Mentor yang lain kan tidak harus selalu nilainya naik. Mungkin yang di ketiga ini malah kemarin daerah lain ada yang menyatakan observasi kedua sudah bagus Bu, membuat RPP lah. Observasi ketiga itu malah ternyata RPP-nya nggak dibikin. Nah itu kan turun nilainya, misalnya seperti itu. Kok ada yang terjadi kemarin? Jadi yang penting kenapa kok sampai turun gitu? Why? Apa yang terjadi? Bu Umi turun enggak Bu Umi nilainya? Mic-nya belum dibuka. Lali buka mic-nya ditaruh di mana? Takut salah itu, takut bocor. Enggak ada sih Pak, cuman itu ada yang tetap kayak gitu. Oh, enggak ada yang turun. Tapi seingat-ingat kayaknya ada satu item yang turun, satu menti, satu item tok gitu. Misalnya dari mana tuh Bu? Dari 3 jadi 2 kayaknya sih. Ini kok saya lupa lagi lihat ininya. Lagi lihat ini instrumennya. Turunnya di mana, di pembelajaran Bu Mi? Itu yang gizi. Oke. Yang gizi. Sama. Iya, yang gizi. Punya aku juga ada yang kayak gitu, Bu. Soalnya pas gimana, Bu? Desember kan juga pas lagi banyak kegiatan. Jadi kurang ke ini loh. Kurang diperhatikan pas bagian gizi udah ada
sayur apa tapi nggak pada kemakan kayak gitu sama anaknya. Oh gitu. Karena pas Yang makan cuma akhir semester beberapa, nih ya. nggak semua. Padahal yang minggu lalunya itu udah bagus kayak gitu sih. Jadinya yang kemarin 3 jadi yang terakhir malah jadi 2 kayak gitu pun. Oh oke. Ini karena gurunya yang sibuk atau karena apa, Bu? Ya orang tuanya ya gurunya kemungkinan soalnya banyak kegiatan kan, lomba-lomba guru kan pada nonton tontonan gitu banyak pun pas hari guru nasional itu sih. Oke, jadi terus agak terlewat di situ ya. Oke. Terlena apa terlewat ya? Ya itulah dua-duanya pun. Oke, selain di kesehatan gizi ada yang itu lagi nggak, Bun? Di pembelajaran, ini yang banyak 7% di pembelajaran loh. Kalau di pembelajaran sih insya Allah enggak, Bun. Tetap Nggak ada ada yang turun ya? peningkatan ya sedikit-sedikit. Apalagi saat kita memberikan motivasi itu, intinya kalau saya sendiri sih memberikan semangatnya itu karena apa? Diklatnya gratis itu. Itu paling utama kalau saya senangnya seperti itu. Masalahnya apa dapat ilmu seperti itu. Kita sih nggak membandingkan dengan saya dulu waktu diklat. Ternyata dengan hal seperti itu juga mereka di pembelajaran lebih apa namanya? Lebih bisa meningkatkan seperti itu, Bun. Oke. Terus digratisi gitu ya, Mas didampingi. Nah, harusnya semangat gitu ya, Bu ya. Nah, iya itu betul, digratisi, didampingi. Terus pas terakhir-terakhir kan Lospot sama kalimat terbukanya invitasinya juga udah lebih bagus sih, Bun. Oh, oke, good ya. Ini tapi tolong diingatkan ke guru-guru bahwa kalimat invitasi itu tidak untuk diminta anak untuk baca ya, itu pengingat untuk guru ya. Nanti anaknya dipaksa baca gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang akan berbagi? Kalau saya pun dulu waktu sama yang PPG kedua apa ya, yang sama Bu Lilis itu kan, itu yang pernah saya cerita menti saya itu sampai kewalahan, keringetan ke sana ke sini kayak gitu. Itu saya sendiri kurang itu karena ternyata tidak apa ya, menti guru itu tidak memberikan apa itu pijakan ya. Nah, di observasi ketiga alhamdulillah keringatnya sudah berkurang karena sudah ada pijakan-pijakan itu, Bu. Jadi walaupun belum semua menti seperti itu. Jadi saya perhatikan satu menti itu memang waktu observasi kedua itu saya perhatikan itu lelahnya luar biasa, lelah sekali. Saya mau bantu nanti dikiranya bagaimana kayak gitu. Tapi ternyata setelah dapat materi yang PPG kedua itu, saya sendiri juga kurang memperhatikan harus ada pijakan-pijakan dari Lospot itu, kegiatan itu. Ternyata setelah observasi yang ketiga, saya sampaikan sedikit, sudah mulai berkurang keringatnya dan alhamdulillah juga mulai paham tentang Lospot pun. Jujur saja kalau di apa namanya kebanyakan itu memang Lospot itu masih itu tempel-tempel tuh ya. Iya, masih asing. Masih asing, terus kemudian ada apa namanya kebanyakan itu masih batu, daun kayak gitu. Ternyata kemarin sudah ada pakai bekas kaleng susu, kemudian apa kayak gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali lah, Bun. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Jadi udah lebih kreatif berarti ya para mentinya ya udah mulai cari barang-barang Lospot sekarang yang ditatanya itu bagus banget, Bun. Penataannya itu kayak apa ya? Kayak seolah-olah misal apa? Kayak kain nanti di atasnya ada daun-daunnya yang kayak dibikin pohon, ada botol yang buat itu, nanti baru alat-alatnya di situ udah dianu. Berarti ngikuti yang di PowerPoint saya kemarin ya, udah mulai bikin kayak gitu ya. Oke, good. Terus apa lagi, Bun? Terus gantian yang lain mungkin mau bicara juga. Silakan mau yang mau menyampaikan.
Jadi invitasinya Yang ditata jelas dengan sih menarik ya. groginya udah mulai pada berkurang pun. Kalau pas awal-awal kan pada kayaknya tegang banget, aduh mentoring gimana kayaknya takut banget nek udah berjalan 2 kali 3 kali udah oh iya jebule kayak gini kayak gitu. Oke. Jadi sudah tidak menganggap mentor kalau mau datang tuh mau membuat penilaian bikin grogi, tapi tahu bahwa tujuannya untuk apa gitu ya. Oke. Berasa mau ikut akreditasi kalau awalnya kali ya. Mau kedatangan asesor. Terus sekarang udah lebih rileks bahwa tujuannya untuk memberdayakan. Iya, terus yang pas awal itu dulu kemarin saya cerita yang kalau pas istirahat makan orang tuanya langsung ikut masuk, ikut ndulang anaknya sama awake dewek itu kan jadinya pas pertemuan berikutnya udah lebih bagus sih. Terus sudah nggak ikut otomatis masuk dari gitu awal ya? ada wali murid udah langsung keluar walaupun ada yang nangis, ada yang masih mau didampingi tapi udah mending disimpe-simpe kayak gitu pun. Oke, Mbak Dina ngerti nggak disimpe itu apa? Apa itu Jadi simpe? sekarang nggak disimpe itu dialihkan perhatiannya. Oke, berarti teman-teman mulai ini ya, gurunya sudah ada, mungkin sudah kerjasama juga dengan orang tua bahwa orang tua tidak lagi intervensi dalam kelas sehingga walaupun pas snack time juga membiarkan anaknya untuk bisa makan terus sendiri. kayaknya juga gitu ya. orang tuanya kan iya Riko sama mentornya juga kemungkinan orang tuanya. Orang tuanya harusnya berarti mentornya datang terus saja biar orang tua nggak masuk ya. Oke, thank you. Oke, nah, izinkan saya untuk share lagi ya. Sekarang karena kita mau masuk di ini tugasnya panitia juga nih. Sebentar, share. Ayo dong. Ini kok agak lemot nih. Sudah nampak teman-teman? Ya. Oke. Jadi ini kalau tadi dari cerita teman-teman mentor ya, ini kalau kita lihat tantangannya kan memang ini warna-warninya ini teman-teman bayangkan dari mulai yang observasi pertama itu yang biru, yang merah itu kedua, lalu yang kuning itu ketiga. Ini kalau kita lihat sudah mulai menunjukkan pengurangan ya. Nah, tapi ada yang menarik di sini nih. Kalau yang lain berkurang atau paling tidak sama ya tantangannya. Ini tantangan yang di akses internet ini kok malah jadi naik ya. 19%. Dari yang di musim hujan 17%. soalnya Bun. Jadi ini musim hujan kan akses internet dari tower sama wifi juga bermasalah. Oh, jadi karena mereka pengen mengakses apa tuh kalau mau buka-buka itu jadi susah gitu ya, Bu? Oke, jadi akses internet itu karena itu. Oke, good. Ada lagi mungkin menyampaikan yang berbeda? Ini yang di kedua tuh kemarin pemahaman orang tua sampai 47% loh. Sekarang yang tantangan untuk pemahaman orang tua sudah berkurang. Jadi itu benar yang diceritakan oleh teman-teman mentor, sinergi antara guru dengan orang tua itu sudah naik, sehingga di tahap ketiga ini tantangan guru di pemahaman orang tua sudah turun sekali ya, dari 47% menjadi 34%. Dan kalau kita lihat di sini data yang penguasaan materi juga tantangannya sudah berkurang nih, guru-gurunya sudah lebih paham. Tinggal 48% saja. Sarpras kan terkait dengan Luspat ya kebanyakan ya, ini juga sudah mulai menurun. Yang naik hanya di akses internet. Terima kasih penjelasannya. Oke, kita lihat di sini. Bentar, berikutnya. Nah, bimbingan yang diberikan oleh para mentor ke menti ini juga mulai kita lihat trennya ini berkurang semua nih. Ya, kita lihat ini dari yang warna biru, merah, kuning untuk semua aspek di sini mulai dari bahan penguatan, koordinasi dengan guru lain, koordinasi kepala sekolah, orang tua, pelatihan teknis lain, dan koordinasi dengan pendidik pengawas tuh kalau kita lihat presentasinya ini mulai turun semua. Ini berarti trennya bagus nih, mentinya benar-benar menyimak nih kayaknya. PPG 2 kemarin sekaligus merefresh teman-teman mentor untuk kembali lagi ke track-nya yang benar saat pelatihan Vicon kemarin yang 48 JPL. Bagus di sini. Lalu, nah ini untuk tindak lanjut nih. Teman-teman, masih beberapa ini ada yang kurang detail ya, jadi masih pakai kata saling berkomunikasi,
diskusi lanjut, akan ada komunikasi intens, atau RTL-nya itu belum menjawab temuan observasi dan kurang relevan. Misalnya nih, akan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga bisa menciptakan ciri khas lembaga. Di mananya kualitas pembelajaran di bidang apa? Jadi temuannya apa, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Hanya menulis berani mencoba hal baru kan nggak jelas itu hal baru di apa gitu. Hal baru kan banyak banget nih. Oke, saya mau ini memancing ini para teman-teman mentor nih. Kan teman-teman mentor di tahap ketiga ini masih menulis RTL. Siapa yang akan follow up RTL itu? Karena kan kita di pelatihan udah selesai nih. Masih ada RTL nih. Siapa yang akan follow up RTL itu? Yuk, siapa yuk yang akan menyampaikan? RTL yang meng-follow up siapa? Ayo, Siapa nih teman-teman mentor mau berbagi? Siap berbagi, ayo. Lagi mencari catatan kayaknya, Bu. Kan saya nantangnya gini, udah nulis RTL nih. Padahal kan kita udah selesai nih. Terus yang melakukan RTL, yang follow up itu siapa coba? Ayo bisa, monggo. Ada yang kelihatan nih Bu Komsia, Mbak bisa jawab, silakan. Yuk, silakan. Yang punya sendiri enggak apa-apa, sampaikan aja enggak apa-apa. Boleh. Pak Nova Arifa juga boleh, monggo. Monggo, siapa aja yang ini kan kita nggak ada benar salah. Jadi teman-teman belajar, saya tuh nulis RTL karena saya masih pengen menjalin hubungan dengan menti sehingga nanti siapa tahu seperti itu ya. Oke, apa coba? Atau RTL-nya itu oleh panitia, misalnya kayak gitu jawabnya kan saya nggak tahu ya teman-teman. Yang masih ada RTL nih di tahap ketika kemarin ditulis. Nah, tindak lanjutnya nanti seperti apa? Ayo, senyum aja. Nah, ini mulai pada senyum-senyum loh. Padahal kan aku pengen tahu ini RTL-nya mau diapain nih. Bu Komsia nih, senyum-senyum nih. Bu Komsia, RTL-nya mau gimana tuh nanti Bu Komsia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, kemarin saya termasuk yang menulis RTL nggih Bu nggih. Ketika saya tanya ke Menti itu, mereka masih punya keinginan ke depannya dan mereka akan melakukan di semester kedua seperti itu Bu. Jadi mau nggak mau saya tanya nih, maksudnya rencana tindak lanjutnya setelah 3 kali saya observasi ke sini itu apa? Terus dia bilang katanya masih ada ini Bu, maksudnya kan yang satu itu yang ya, salah satu menti saya katanya kan ruangannya kan masih baru, jadi dia nanti tindak lanjutnya menempel kegiatan anak kayak gitu. Lalu saya tanya, lah itu nanti yang menempel anak atau dari bundanya? Katanya ya kalau bisa anak Bu, supaya nanti selain ruangannya itu bisa ada gambar-gambar, terus bisa meningkatkan mungkin ketika anak melihat hasil karyanya atau apa itu ditempel itu mereka akan lebih semangat kayak gitu, seperti itu. Itu yang salah satu. Nah, kalau satu menti lagi itu setelah saya tanya, dia itu berkeinginan kalau lembaganya itu akan terus berkembang kayak gitu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga si menti itu niatnya akan membuat lembaga itu mempunyai ciri khas yang bisa dikenal oleh masyarakat seperti itu. Terus saya tanya, lah itu niatnya kapan akan dimulai? Insya Allah mulai ini semester 2 besok Bu, kayak gitu. Mungkin akan ada sosialisasi atau apa seperti itu Bu. Oke, ya. Itu saya jadi tertarik dengan mau ditempel, berarti ini bikinnya jangan-jangan prakarya yang ditempel, enggak ya Bu ya? Bukan bisa langsung foto-foto. Mudah-mudahan bukan hasil karya yang kayak model prakarya itu ditempel gitu ya Bu? Sebenarnya kan mereka masih ada ya
ini jujur saja nggih Bu nggih. Untuk lospatnya mereka masih belum bisa setiap hari Bu. Jadi ada dalam 1 minggu mungkin sehari itu mereka menggunakan apa namanya, kertas begitu atau apa seperti itu. Mungkin apa hasil karya yang memang bahan lospat tapi ditempel begitu Bu, langsung nanti mereka menempel di tembok seperti itu Bu. Karena sebenarnya kalau lospat kan tidak ditempel ya. Roncean begitu Bu, mereka hasil roncean, tapi hasil ronceannya memang biasanya mereka masih ada yang pakai kertas, misalkan bentuk apa geometri atau apa seperti itu. Jadi mereka masih ada yang memakai seperti itu. Jadi belum full menggunakan lospat ya Bun ya? Iya betul. Terus dan nanti untuk kami masih ada komunikasi Bu di grup WA. Ya kalau semisal nanti ternyata semester depan, misalkan kita kan memang setiap bulan itu ada pertemuan Himpaudi di kecamatan. Jadi bisa lah kita komunikasi lagi untuk hasilnya seperti apa begitu Bu. Oke. Jadi kalau boleh saya sarankan di semester depan sudah memperbanyak lagi tuh, mempersering frekuensi penggunaan lospat. Jadi mulai meninggalkan paper and pencil ya. Karena kan teman-teman ini 1 tahun lagi kita udah kok 1 tahun toh? 1,5 tahun, 1 tahun. 1 tahun lagi sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi waktunya kalau tidak mulai dari sekarang nanti malah ketinggalan kereta ya. Siap. Mungkin bisa disampaikan gitu Bu ke mentinya bahwa yuk kalau masih misalnya 2 kali seminggu dipersering jadi 3 kali frekuensinya atau tingkat kali jadi 4 kali sehingga benar-benar lama-lama tuh udah nggak ada lagi paper and pencil. Karena kalau kita dengar nih teman-teman mentor yang lain tadi kan tadi siapa yang menceritakan bahwa mentinya meningkatnya luar biasa. Itu bisa dijadikan kayak semacam testimoni praktik baik, bisa dibagikan saat pertemuan Himpaudi atau kalau ada gugus PAUD sehingga bisa menginspirasi guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, terima kasih Bun. Oke, ya, iya, monggo Bu Komsia matur nuwun. Yang lainnya yang akan berbagi RTL-nya yang mau mendalami kalau di Bu Komsia kan nanti masih ada dari menti dan nanti tetap ada tetap menjalin hubungan juga dengan mentor, apalagi nanti kalau masih ketemu di kegiatan ini ya, Himpaudi ya. Oke, nggih. Berikutnya, saya sambil ngintip nih, cari mana yang buka ya. Teman-teman mentor, kan kemarin masih pada nulis semua tuh, RTL semua ditulis tuh. Jadi sekarang mau apa? Yang meng-follow up siapa? Berarti kembali 2000. Siapa ini? Ayo, Bu Daryanti, monggo. Oh, saya lagi. Oke, monggo Bu Daryanti silakan. Yang mau meng-follow up RTL-nya siapa? Atau mungkin Bu Nova. Nova. RTL-nya tadi yang mau follow up siapa? Ini memang pertanyaan pemantik nih, mau mancing, pengen tahu sebetulnya para mentor nih ada planning seperti apa sih nantinya setelah selesai program ini? Mbak Lilis izin nambahkan. Ya. Bapaknya nggak ada, ibu-ibu mentor. Gini, pertanyaannya dirumuskan ulang. Sesudah ini panitia, berarti Pak Arsono and the team dan kami dari Tolaram dan PW Himpaudi akan bertemu dengan Dinas Pendidikan. Jadi hasil dari semuanya, nilai kelulusan dan kemudian hal baik apa yang sudah terjadi, itu akan kami presentasikan, akan kami serah terimakan secara resmi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Kenapa diklat ini menjadi lebih khusus dibandingkan diklat yang habis training bubar jalan? Nah, karena kita bersepakat untuk memasukkan unsur mentoring yang di Banjarnegara, berarti barisan terdepannya di tahun ini adalah ibu-ibu mentor sekalian. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat Bapak ibu-ibu mentor memberikan masukan. Kira-kira nih, apa yang akan terjadi, apa yang Bapak Ibu bayangkan di semester ke depan?
secara reality X-Tolaram dan PW Himpaudi sudah selesai semua siklus programnya selama 5 bulan. Nah, bagaimana dengan 200 menti yang ibu-ibu punya dan juga Bapak mentor-mentor ini, apa rancangan ke depannya? Bisa jadi misalnya tidak harus terkait dengan menti, tapi terkait dengan ibu-ibu mentor mungkin punya keinginan apa ya Mbak Lilis sebagai mentor, saya masih ingin belajar mentor. Jadi bisa sudut pandangnya bisa saya sebagai mentor, apa yang ingin saya masih lakukan dalam konteks mengembangkan diri saya dalam keterampilan mentoring, ataupun juga ingin tetap mendampingi para mentinya. Caranya gimana? Nah, ini yang kami tunggu. Kalau kami yang nulis jawabannya nanti di PPT di slide-nya kepada dinas, berarti itu jawabannya Pak Sugi, jawabannya Pak Tarsono. Nah, ini yang kami tunggu jawaban dari ibu-ibu, supaya kami PPT-nya memang bisa dibilang usulan, inspirasi, aspirasi dari bottom up, dari orang-orang dari Laskar yang memang berjuang, yang menemani para menti. Mbak Lilis kan dan saya bacanya dibaca data. Kami tidak ketemu langsung, tidak melakukan langsung mentornya pada menti. Kami menemui menti ketika ketika Vicon kemarin dan ketika PPG. Nah, jadi yuk kita ambil waktu. Apapun idenya, apapun aspirasinya, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak benar. Dikemukakan saja nanti biar panitia dan kami akan memformulasikan bersama. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mbak Dina. Ya teman-teman mentor, yuk. Ini kan sebenarnya apa sih gagasannya teman-teman? Aku tuh tetap nulis RTL karena aku tuh pengen seperti ini, kan gambarnya kan seperti itu. Boleh, Bun. Oke, yuk. Boleh izin saya, Bun? Monggo, silakan. Terima kasih, mohon izin Bu Lilis dan teman-teman menti. Bukan berarti saya menguasai jalur nih, dari tadi surani aja. Enggak apa-apa pun. Ini kalau saya berbagi pengalaman, RPL ini akan digunakan pijakan dan menti untuk mengembangkan lembaga lebih bagus. Karena dari kegiatan mentoring, mentinya merasakan bahwa dari 10 instrumen yang kami kunjungi, ketika kami kunjungi sebagai patokan untuk penilaian, ternyata itu sudah merupakan indikator menuju kelayakan suatu lembaga. Jadi ketika kami berpamitan bahwa kami sudah selesai, mentinya sangat sedih Bunda, karena mereka sangat terbantu untuk kegiatan di lembaga, ada STEM-nya, ada launchpad-nya, ada bagaimana sih mengatur pembelajaran yang bagus. Ternyata di situ sudah ada. Jadi harapan menti, harapannya mentornya tetap dilakukan walaupun kegiatan di klub ini sudah selesai. Jadi ketika menti mau akreditasi, mau ada lomba-lomba gugus PAUD atau POT prestasi, jadi mereka masih tetap membutuhkan kami sebagai mentor. Jadi kami juga hanya insya Allah gitu Bun. Kami membantu semampu saya karena tanggung jawab yang begitu besar. Harapan kami sebagai mentor masih ada kesempatan kami untuk selalu belajar dengan narasumber Bu Lilis dan sebagainya, untuk terus kami berikan materi yang lebih bagus, lebih sesuaikan dengan ilmu yang terbaru tentunya, karena kedepannya kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Secara otomatis kami juga harus menguasai untuk mendampingi menti. Itu dari pesan dari menti. Dan mereka ketika kami pulang Bu Lilis, alhamdulillah kami dikasih bingkisan, ada makanan khas, karena mereka terima kasih dan harapannya mau datang lagi. Jadi kami juga nggak enak Bu Lilis, mau ditolak. Bu, ini makanan sini kok, dibawa aja, saya suka. Jadi harapan kami begitu Bunda. Jadi harapannya kita ada akreditasi dan sebagainya, menti tetap membutuhkan mentor. Gimana sih kita selanjutnya sebagai kami? Itu saja Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun. Jadi ini memang benar ya yang disampaikan Bu Surana ini. Sebetulnya apa yang ada di 10 item pertanyaan itu kan merupakan indikator PAUD yang berkualitas. Jadi kalau memang bisa memenuhi itu PAUD-nya pasti akan berkualitas. Itu benar sekali. Terima kasih Bu Surani. Dan terima kasih juga karena masih mau mendampingi mentinya walaupun programnya sudah selesai.
Dan itu kayaknya mutual ya, jadi dari kedua belah pihak, baik mentee maupun mentor, pengen tetap ada jalinan komunikasi sehingga bisa membantu mentee juga kalau misalnya tadi mau ada akreditasi ya Bu ya. Jadi oke, ini menyenangkan ya kalau tapi ikhlas ya Bu, kan sudah selesai programnya ya, nggak ada uang transport. Atau Mbak Lilis uang transportnya atau apapun penamaannya mungkin ini dari pandangan saya sih bisa kita coba usulkan pada dinas begitu. Saya hanya berpikir saja karena secara pembajetan saya kurang tahu ya, dinas pasti sudah ketok palu ya untuk budget 2023, saya paham. Hanya lebih pada mungkin ada budget item yang bisa digunakan. Nah, tapi tadi kembali lagi di satu sisi kita sebagai mentor juga meningkatkan skill kita ya Mbak ya. Jadi dua kali meningkatkan skill supaya bisa memberikan lebih mampu memberikan mentoring, percakapan mentoring pada para mentee-nya. Oke, nanti bisa mungkin Mbak bisa dimasukkan di Lubuk kayak dalam salah satu poin ide bagus itu Bun, menghadap pada dinas ya Pak Tarsono. Nanti kan Pak Tarsono yang presentasi PPT-nya. Iya, Pak Tarsono yang menyampaikan, berarti ini ada keinginan dari teman-teman mentor untuk tetap mendampingi. Nah, nanti mungkin dari dinas bisa memfasilitasi untuk apanya gitu ya. Ini nanti sudah dimasukkan di slide-nya dari laporan panitia nih. Tapi ini bagus, ada keinginan tetap antara mentee dan mentor tetap menjalin komunikasi, itu keren tuh. Ya. Ini ada dari Bu siapa tuh di chat itu Pak? Nur Imamah Pak ya. Nur Imamah ya, karena saya nggak bisa baca. Iya, Bu Nur Imamah kali ya. Nur Imamah. Oke, bagus. Ini menyampaikan ada tindak lanjut meskipun sudah selesai program, mentee tetap mengembangkan diri dan mentor masih belajar untuk mengimplementasikan ilmunya melalui online. Oke, lewat WA atau komunikasi dua arah yang saling membangun. Nah, saling membangun ini keren nih. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman mentor yang lain? Enggak ada ya. Enggak ada, ini saya masuk di slide yang nanti gantian Pak Tarsono yang bicara nih. Oke. Siap ya Pak Tarsono? Sekarang giliran Anda untuk berbicara. Oke. Oke, kita sudah sama di RTL. Sebagian besar tadi teman-teman mentor menyatakan bahwa nanti akan tetap ada semacam jalinan komunikasi. Entah judulnya nanti apa, yang jelas adalah tetap tidak akan meninggalkan mentee begitu saja, tapi tetap mendampingi. Karena takutnya nanti kalau tidak didampingi nanti relnya keluar dari rel nih teman-teman, nggak lagi di jalan yang benar. Ini saya mau tanya untuk panitia. Panitia, ini Pak Tarsono nih, saya mau tanya, mumpung ada Pak Tarsono. Kalau menurut Pak Tarsono tindak lanjut berikutnya mau ngapain nih Pak Tarsono? Mumpung ada Pak Tarsono. Monggo Pak. Teman-teman, rencana kami itu di setiap bulan kan ada pertemuan di Baudi Kecamatan dan di Baudi Kabupaten ada 3 bulan. Nah, rencananya untuk 3 bulannya itu kami mengumpulkan dengan mentor-mentor untuk mendampingi mentee mungkin ke depannya untuk selama 1 semester lah itu untuk setelah pembelajaran setelah ini selesai seperti itu. 1 semester pendampingnya? Iya, pendampingannya seperti itu untuk para mentee-nya, para mentornya untuk mendampingi mentee-nya selama 1 semester untuk mengimplementasikan pelatihan ini seperti itu di lembaganya masing-masing seperti itu. Rencana seperti itu. Tapi tanpa uang transport gitu ya Pak ya? 1 semester loh. Gimana Pak? Atau uang pulsa? Bisa tak pancing terus Pak Tarsono nih. Ya nanti kita musyawarahkan bersama pengurus yang lainnya seperti itu. Baru rencana untuk kedepannya seperti itu. Untuk biar mengimplementasikan di lembaganya masing-masing seperti apa perjalanannya ketika dengan kegiatan yang selama ini sudah dilakukan seperti itu. Selain itu Pak, apa Pak? Untuk Semarang seperti itu dulu. Bayangannya Pak Tarsono itu, oke. Mungkin teman panitia yang lain ada yang, wah kalau saya pengen nambahkan ini Bu, boleh. Mungkin punya ide tambahan untuk nambahin idenya Pak Tarsono untuk nanti saat pertemuan disampaikan bahwa kalau bisa teman-teman mentor tetap mendampingi selama 1 semester. Mungkin ada yang disampaikan dari teman panitia lain, mungkin Pak Sugi, Bu
Jaya, Ayo Busur, menambahi punya dong. ide berbeda. Mau nambahin boleh. Ini kan bagian dari panitia. Pak Sugi, idenya apa Pak Sugi? Jangan bilang jualan dawet ya. Ya kalau memang kalau kemarin seperti itu rencana yang sudah disampaikan Pak Tarsono. Cuma memang harapan kita memang nanti karena ada teman juga yang masih belum cukup kemarin menyampaikan Pak ini ada pelatihan lagi apa enggak Pak, karena beberapa ini ada yang pengen gitu. Nah, mungkin rencana kita akan mengadakan pelatihan mandiri ataupun yang lain terkait seperti ini Bu, karena kemarin ada yang curhat ke saya itu Bu, Mentik kepingin gitu karena nggak tercover kayak gitu, tidak tercover di Tolaram ini. Nanti tolong kalau ada pelatihan lagi saya dikhususkan Pak, kayak gitu dikabari Pak kayak gitu. Tapi saya menjawab, insya Allah nanti kita dengan pengurus yang lain nanti seperti apa, atau mengadakan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain selain dengan dinas ataupun dengan kayak kemarin ada dari DPR itu kan mengalokasikan aspirasinya, mungkin dari kami sendiri yang akan mengusulkan aspirasinya dilimpahkan ke organisasi seperti itu, tidak dengan dinas tapi langsung dengan organisasi, apakah bisa seperti itu? Mungkin seperti itu karena memang malah bisa ya. Kalau nggak ya, kayaknya kalau via dinas malah susah nih, harus dari pihak swasta. Kalau karena kalau dinas kan kita kan? nggak, kalau dinas kan kita nggak bisa apa-apa Bu. Maksudnya mengalokasiannya ya kalau dengan langsung, dan kita kan nanti teman-teman yang akan merasakan langsung itu seperti itu. Pengelolaannya juga seperti itu. Oke, ide yang bagus nih. Jadi memanfaatkan dana, namanya dana apa? Aspirasi. Aspirasi, aku tuh nggak paham dengan per DPR-an, jadi dana aspirasi ini piro jumlahnya ya orang mudeng banyak ya Pak ya, bisa untuk pelatihan. Lumayan Bu, banyak Bu. Karena kemarin kan baru pelaksanaan kemarin kan, yang kemarin itu kan memang baru dikeluarkan itu ya karena tidak dengan kami tidak koordinasi, hanya dinas langsung mengalokasikan untuk pelatihan gitu. DPR langsung ke dinas gitu. Jadi kalau kita diajak rembugan mungkin gitu, kan kita akan bisa mengusulkan kegiatan yang lain seperti itu, yang memang lebih dibutuhkan gitu, yang lebih tepat. Iya, betul seperti itu. Oke. Jadi melibatkan Himpawadi atau mungkin organisasi profesi lain untuk misalnya mengusulkan pelatihan yang lebih tepat, yang pas dengan kebutuhan peserta ya. Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Makasih Pak Sugi. Bujai ya. Ya, Bujai. Bu Kiri, Mbak Bunda Kiri. Oh, boleh juga Bu Kiri, Bu Jaya, Bu Sur, apa nih? Tambahan plesir, bukan ya? Oh, mau piknik. Aduh. Secara keseluruhan sebetulnya sudah disampaikan lengkap-lengkap dari Pak Sugi dan Pak Tarsono. Memang kemarin kita sempat gendu-gendu rasa untuk kedepannya kepengen mengadakan pelatihan-pelatihan ya khususnya di kelas dasar. Kalau pada saat ini banyak sekali guru-guru baru yang belum tercover di programnya Tolaram ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengambil contoh dari apa yang sudah kita dapatkan dari Tolaram ini untuk bisa adaptasi ini ya, untuk mengadakan diklat dasar terutama ya, untuk teman-teman yang belum tercover di program ini. Itu saja sih Bu. Oke, iya. Mudah-mudahan bisa dapat bantuan sehingga diklatnya juga nggak harus berbayar yang mahal ya. Ya. Betul. Harapannya itu Bun. Kepinginnya kan kayak gitu kan ya. Iya. Ditindaklanjuti oleh Bu Dina ini untuk usulannya Bu Umi yang tentang adanya diklat tingkat lanjut untuk kita semua. Ya betul, itu nyambung berarti pancing. Harapan kita seperti itu ya Bu Umi.
ada diklat lanjut ya. dari pihak Tolaram ada diklat lanjut untuk Banjarnegara. Walaupun tadi sudah dijawab oleh Bu Dina, tapi tidak ada salahnya kalau kita utarakan kembali apa yang kita inginkan. Ya nggak apa-apa, berharap yang baik itu kan baik. Dan terus berharap. Itu doa ya. Iya. Oke, Mbak Dina senyum-senyum tuh. Ya, sudah Bu. tahu jawabannya sih sebetulnya, tapi tetap berharap yang baik gitu. Tidak apa-apa. Saya tadi barusan japri ke Mbak Lilis. Akan saya sampaikan pada Bu Mimo dan tim dari manajemen dari X-Tolaram ya, dan juga pada dinas. Pertanyaan berikutnya nih, Pak Sugi, dan mungkin Pak Sugi yang saya tahunya Pak Sugi yang ngelola data ya. Menurut Pak Sugi, bunda-bunda mentor silahkan juga berpendapat. Misalnya nih Bun, Bapak Ibu, Banjarnegara ingin melakukan diklat dasar bagi guru-guru yang belum gitu kan. Berarti tadi isu yang pertama kali muncul mungkin pos pembiayaan nih, gitu kan, pos pembiayaan. Para PD dan PW kan sudah pegang budget ya, sudah pegang anggaran yang kita punya untuk model seperti ini, dengan model daring, dengan 200 peserta, kemudian dengan narasumber tim sudah ada, dengan rancangan ngecak-ngecak duitnya udah punya. Pertanyaan pertama saya adalah, dengan model seperti ini, apakah memungkinkan untuk direplikasi, diadakan berikutnya dengan pendanaan mandiri? Saya tidak bisa berjanji soal pendanaan, karena itu murni wewenang Bu Mimu dan manajemen. Saya akan sampaikan pada mereka, ya. Pertanyaan saya tadi, ketika sudah melihat budget yang seperti ini, struktur budget yang ada yang dipegang oleh sekarang yang kita eksekusi, apakah possible, apakah memungkinkan untuk dilakukan kembali? Persis sama seperti ini budget itemnya dengan model mentoringnya. Terus terang Bapak Ibu, X dan PW Himpaudi, PD Himpaudi juga, kita sedang berusaha mengumpulkan bukti evidence base tentang mentoring, keefektifan mentoring ya Mbak Lilis, untuk bisa kita presentasikan secara terus-menerus pada Bu Santi, pada GTK tepatnya Bu Santi dan Pak Nas. Nanti sampai Pak Nas sudah selesai, beliau yang selalu tahu perkembangan kita. Jadi memang kalau dari saya, sudut pandang saya ingin sekali mengumpulkan praktek-praktek baik yang didukung oleh data tentang keefektifan mentoring. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah memungkinkan direplikasi dengan struktur budget seperti ini, benar-benar seperti ini dengan online dan studi seterusnya. Yang kedua, what next dengan para 40 mentor ini? Itu pertanyaan menggelitik saya sebenarnya, karena di tiap distrik sudah ada 40. Dari X sendiri kami punya beberapa ide untuk apa yang menjadi kelanjutan dari 40 mentor. Nah, apakah misalnya kita mau bikin apa Mbak? Mungkin ini ide kasar saya, sekolahkan mentor-mentor terpilih dari semua distrik. Nah, mungkin juga disekolahkan berarti mendapatkan kesempatan menambah kembali ilmu dengan struktur kursus yang lebih formal. Itu mungkin dari sisi saya sih, saya kepikirannya itu ya Mbak Lili. Sayang kalau 40 kalikan 5, berarti 200 di Jawa Tengah yang sudah ada ini tidak dilanjutkan kemana-mana mereka dalam hal keterampilan mentoring. Itu dari saya. Tapi dari tadi kalau Pak Sugi aspirasinya, idenya adalah mengentaskan diklat dasar tadi. Apakah memungkinkan dilakukan seperti ini dengan tetap menggunakan 40 mentor ini, dengan catatan 40 mentor ini tetap bersedia punya menti yang lain selain yang sudah 200. Dan pertanyaan kedua Pak Sugi nih, misalnya X bilang mau nggak, tertarik tidak, butuh tidak untuk mau belajar soal monitoring evaluasi. Karena salah satu yang kita kawal nih para mentor, kenapa susah payah disuruh ngisi instrumen, kenapa harus dianalisa, kenapa ada segala macam skor nilai akhir yang kita hitung beneran gitu loh, bukan sekedar lulus gitu. Dari Pak Tarsono dan tim, apakah tertarik untuk belajar lebih tentang monitoring dan evaluasi suatu program? Jadi memang tujuannya supaya program yang kita berikan pada para guru di Banjarnegara itu didukung oleh data. Saya yakin sudah punya data. Kita mau bergerak lebih lebih maju ya Mbak, supaya datanya lebih bunyi, datanya lebih bisa digunakan. Terus nanti kalau jawabannya iya Mbak Dina mau ngapain? Nanti saya sampaikan pada Bumi, Banjarnegara punya ketertarikan untuk belajar Monef gitu. Apakah nanti kita bisa berikan kita sebagai pemberi kontennya, nanti siapa yang mau belajar berarti. Jadi biar besok-besok nih Bu Suryati, kalau instrumen observasinya mau dipakai, gandulnya ke servernya PD Himpaudi Banjar, Pak Sugi ngelola sendiri. Jadi nggak usah harus hubungi Mbak Lilis, hubungi X. Jadi
wes nganggo instrumen sing iki, tadi kan sudah dibilang tuh 10 instrumen itu bisa membantu untuk PAUD berkualitas. Nah, apakah mau digunakan? Bisa banget, kita tinggal pindahkan saja ke servernya Banjar atau mau pakai servernya X. Nah, yang berbeda adalah kalau tahun depan mau dipakai, yang analisa pertama PD Himpaudi Banjarnegara yang sudah belajar gimana cara menganalisa data yang masuk. Nanti X, misalnya saya tinggal review terakhir. Oke Pak, udah oke, silahkan dipresentasikan. Itu bagi saya apa ya Mbak, PD Himpaudi membangun kapasitas, para mentor juga membangun kapasitas, dan tentunya mungkin punya anak-anak menti yang baru yang selepas dari 200 sekarang. Makanya Mbak Lilis, ini ide kasar ya. Saya tidak promising sesuatu. Saya tadi akan bilang pada Bu Mimu kalau Banjarnegara punya aspirasi untuk maju ke diklat lanjut, saya akan sampaikan. Nah, 2 pertanyaan tadi saya lemparkan secara resmi pada Pak Tarsono dan tim. Matur nuwun. Oke. Diklatnya tidak hanya lanjut Mbak Dina, mereka pengennya ada lanjut dan dasar karena masih banyak yang belum tercover. Itu Pak Sugeng sama teman-teman ada 2. Jadi yang dasar sama yang lanjut nih. Oke, silakan nih panitia menjawab. Pak Sugi yang ditanya, Pak Sugi jawab. Iya, Pak Sugi. Oke, ya boleh. Saya menjawab juga boleh. Nanti disambung Pak Laksana atau yang lain. Ya memang kalau betul disampaikan tadi banyak kepinginnya pengentasan untuk diklat dasar dan juga ada diklat lanjutnya. Tadi juga yang disampaikan Bu ini betul, untuk kelanjutan yang mentor-mentor ini mau seperti apa juga ini baru terpikirkan oleh saya juga ini Bu. Betul. Ya nanti mungkin ini buat pelaksana dari panitia juga. Kebetulan untuk mandiri kan memang mentoring seperti ini mungkin karena kita juga melihat budgetnya yang sudah kita lihat di itu memang seperti itu. Mungkin karena gambaran kasarnya memang waktunya seperti itu, Bu. Waktunya dan juga pengelolaan waktu sebenarnya. Karena memang kami sendiri merasakan bahwasanya selama 5 bulan ini memang ya karena dilalah itu pas sekali dengan kadang sering bentrok dengan kegiatan kita kayak gitu, Bu. Makanya mungkin dialokasi waktu dan pembiayaannya nanti lebih di situ. Karena kalau sampai berbulan-bulan memang kami merasakan yaitu kalau tidak pas berbenturan dengan kondisi dan situasi yang itu sih kita oke saja. Mungkin aturan main di waktunya saja mungkin yang akan lebih kita kurangi seperti itu sih. Kalau untuk materi dan sebagainya memang sudah akan seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Ya. Matur nuwun, noted. Terima kasih sudah dicatat. Ya. Kalau untuk latihan lagi itu tadi mentoring evaluasi memang kalau untuk belajar insya Allah kami tetap ingin selalu belajar Bu, karena ya masih banyak sekali kekurangan untuk kami dan juga teman-teman yang lain seperti itu. Oke, kalau yang tentang pengelolaan waktu tadi kayak yang diklat kita desain sekarang kan 5 bulan, jadi kalau bisa jangan 5 bulan itu Pak Sugi. Iya, seperti itu dan juga waktu kita kan seperti itu. Karena memang kadang saya sendiri nih, kadang kalau teman-teman banyak yang harus selesai ngajar harus langsung dan sebagainya kan seperti itu. Kadang masuk Zoom-nya telat dan sebagainya karena harus ngurusi anak-anak di lembaga seperti itu. Seperti hari ini saja karena ada gangguan lain ya gitu. Jadi kalau kita untuk waktunya lebih dipersingkat ataupun nanti jam waktunya saat pelatihan kita sudah bekerja sama dengan teman-teman itu waktunya sudah oke kan kita mungkin lebih lebih ringan lagi seperti itu. Alokasi waktunya seperti itu. Oke. Mungkin Pak Tat atau yang lain bisa menambahkan. Mungkin untuk pertemuan ya tadi bisa luring atau malah mungkin lebih bertemu langsung lebih enak Bun, karena ketika harus seperti ini kan hanya melihat dengan layar kaca. Kalau dengan itu kan orangnya dia bisa langsung mau bertanya secara langsung sudah enak seperti itu. Sehingga mungkin juga untuk tingkatan konsentrasinya juga lebih penuh seperti itu. Harapan juga untuk waktunya kan kalau dulu pernah mengadakan di Banjarnegara itu selama 7 hari ya, karena 6 hari itu di kelas dasarnya itu biaya mandiri dulu.
Seperti itu ya. Mungkin ya harapannya tuh luring saja biar waktunya kan tidak terlalu lama seperti itu. Mungkin bisa setiap hari Sabtu atau seperti kan tidak mengganggu untuk pembelajaran dengan anak-anak seperti itu. Kalau dulu memang kita ngambilnya pas liburan, jadi waktu liburan kita pergunakan untuk diklat dasar seperti itu. Mungkin juga Jami juga setuju dengan sekolahnya para mentor-mentor ini ketika mentor-mentornya sudah punya banyak keahlian disekolahkan ini untuk menyalurkan ke teman-teman yang lain. Karena nek batu nek orang decas ya pada orang gelem tinggi-tinggi seperti itu. Ya otomatis kalau udah di sekolah kan otomatis bisa menambah wawasan seperti itu dan juga semangat jadinya Bun. Kalau seperti batu kalau nggak dicas kan lemah gitu. Kalau ada ilmu masukan otomatis lebih semangat lagi untuk belajarnya seperti itu. Oke, Ya, itu masalah waktunya Cuk. Kalau ini terlalu lama sekali jadi teman-teman itu bentrok dengan waktu dan lain sebagainya karena kan tidak mudah untuk mengondisikan teman-teman sampai 200 itu juga seperti itu. Jadi mungkin itu seperti itu. Monggo dengan yang lainnya silakan menambahkan. Tapi menurut Pak Tarsana dan teman-teman dengan adanya Diklat Plus mentoring ini, mentoringnya itu membantu nggak? Membantu sekali. Sangat membantu. Sangat membantu. Dibanding kalau yang hanya selesai TM bubar 7 hari bubar. Ya, iya, betul. Nah ini yang bedanya dengan ada mentoringnya ini Bun. Lebih mengena ya Pak Tarsono untuk iya betul karena ada pengawasan terus atau pendampingan terus dari mentornya kan lebih enak seperti itu. Jadi mentinya mau melaksanakan sesuatu kan jadi selalu ada temennya gitu yang mau memberikan masukan dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan nih Mbak Lilis, silahkan dikoreksi kalau saya mengambil kesimpulannya tidak tepat. Yang diusulkan, kita nggak usah bicara Diksar atau Dikjutnya, yang diusulkan model pelatihannya berarti ketika pemberian materi lebih memilih untuk luring, karena ada interaksi dan komunikasi, fokus konsentrasi dengan para menti. Kemudian yang kedua, saya lupa. Oke, mentoringnya bermanfaat, namun kita ada constraint waktu dan alokasi waktu dan biaya. Kalau misalnya mau mandiri, waktu ya, karena 3 bulan. Oke, yang mentoringnya ini Pak, memang 3 bulannya ini tidak bisa. Ini sudah hasil pengurangan dari DKI Jakarta Pak. Dulu DKI Jakarta berapa bulan Mbak mentoringnya? 5 Pak. Ini sudah kita sudor dari 3. Kalau disudol lagi nanti nggak bisa ketemu, mungkin tidak secara teori tidak bisa terbentuk perilaku yang kita inginkan. Itu kalau dari sisi saya sebagai waktu pembiasaannya belum terbentuk kalau kurang dari 3 bulan. Kalau Vkonnya ide yang menarik, mungkin ketemunya kok saya hybrid sih Mbak ya. Mungkin ketika Vkon misalnya kita adakan secara tatap muka, namun ada juga narasumber lain yang tidak bisa datang sih, seperti Bu Ellen. Dan itu nggak mungkin kita bawa ke 5 kota pada waktu yang bersamaan. Oke, berarti mentoringnya ada manfaatnya, namun kita masih ngutak-ngatik desainnya mungkin di pemberian materi ketika 48 JPL ya. Jadi itu kalau teman-teman panitia menyampaikan kayaknya kok lebih bisa fokus kalau luring tadi ya. Ya, oke. Untuk yang 48 JPL. Saya catat Mbak Elis, sebentar saya ada tamu di depan rumah, saya permisi sebentar. Oke, ya, makasih. Oke, baik. Itu tadi dari teman-teman panitia dan juga teman-teman mentor. Saya ucapkan terima kasih. Kalau yang masukan tindak lanjut dari dinas nanti lebih saat kita sudah rapat koordinasi ya. Jadi setelah ini ada program berikutnya adalah rapat koordinasi. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita, penghujung kegiatan kita 5 bulan yang penuh dengan suka dan duka ya. Ini apalagi ketemu Bu Lilis galak setengah mati, ini panitia sampai bingung dikejar-kejar terus ya. Tapi memang kadang butuh orang yang mau nge-push gitu ya. Kalau kita terlalu soft, malah teman-teman tidak terdorong untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Kita udah jam 11.51. Ini materi juga sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman mentor dan teman-teman menti atas kerjasamanya, mentor dan panitia atas kerjasamanya selama ini. Saya selaku pemateri dan juga yang ikut ngoyak-oyak di
grup panitia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya harap teman-teman di Banjar tetap semangat untuk meningkatkan kompetensinya menuju PAUD yang berkualitas. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bu Dina sama Bu Lilis yang pada hari ini bisa menemani kita dalam kegiatan review lapangan dan PPM 3 ini. Nanti kita lanjut dengan Bu Dina nanti, Ji. Bu Ellen jam 2. Ellen, Pak. Bu Ellen nanti. Nanti kalau saya ngajarinya bukan mentoring, Mbak. Saya, Pak. Nanti diajarinya analisa data sama Mbak Dina. Oh, ya, terima kasih sekali. Nanti untuk hari ini istirahat sebentar, Ji. Sampai jam 2. Sampai jam 2, Ji. Nanti teman-teman jam 2, Pak Tarso. Nanti teman-teman kita jam 2 udah on time, Ji, di ruangan ini kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kita untuk lebih maju, karena jelas ketika kita sudah melaksanakan sesuatu harus mempunyai perubahan dari hal yang jelek menjadi yang baru dan bagus, sehingga nantinya memberikan warna baru di pendidikan anak usia dini, khususnya di Banjarnegara dan khususnya di Indonesia. Itu aja. Karena perubahan jadi pada diri kita sendiri tentunya akan merubah segala satunya, karena kita diawali dari perubahan diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kita lebih baik lagi. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama bagi yang beragama Islam, dan yang non-Islam silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya iringi alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf, nanti kita berjumpa lagi di jam 2, Nggih. Sudah kita masuk di ruangan ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak foto bersama dulu, masih ada Mbak Dina. Oh iya, foto dulu. Ayo, Busur, bersiap. Ya, siap. Silakan dibuka kameranya, teman-teman. Aku kucel nih rumah sakit Pak Tarso. Enggak apa-apa, berarti kelihatan waktu saya lagi di rumah sakit seperti ini. Eri yang butuh dibantu pakai filter. Mau cantik-cantik sekali kok. Pakar, saya dari tadi tuh nggak boleh unjuk kamera sih. Sebenarnya jangan unjuk gigi, nggak kelihatan. Itu ada tulisannya. Karena host telah menyetop video saya. Ayo. Siapa yang menyetop, yuk? Mbak Sur ya, Mbak Sur. Mbak Sur. Mbak Umi, masuk Ayo, jagawannya Bu Suryati itu jangan di stop, kasihan Wami meninggalkan ingin. Sudah saya buka kembali Mbak Umi. Salah klik Mbak Umi, maaf ya. Mbak Sur ya, difoto Mbak Sur. Bodoh Bu Suryati ya, yuk bojone nang kene iki. Ya, sudah tanggung jawab ini saya buka lagi ya Mbak Umi ya. Oke teman-teman sudah siap. Halaman pertama ada Bu Erna, Bu Tarti, dan Bu Munawaroh. Siap-siap ya, 1, 2. Yuk Bu Ida buka. Bentar. Bu Gemi, Bu Umi, Bu Eryang, yuk tampilkan wajahmu. Belum bisa, nggak apa-apa. Oh, belum bisa. Sama saya. Bu Umi belum bisa buka? Belum, nggak apa-apa. Pakai lembok kayune lah. Kan belum bedakan. Ya, sing Tanggung jawab, yuk. Yo, sudah terbuka semua ya. Bu Eryang tidak Belum, buka kamera? Tidak, tidak. Oh iya. Bu Umi, mana Bu Umi? Yuk, Eryang sudah. Bu Eryang masih di rumah sakit tuh. Ayo Bu Umi, Bu Umi. 1, 2, klik. Bareng. Dasar kudungan we. Dekat tok nganu Pak, Mas. Ini hanya ada 1 halaman. Hotel. Wah, Bu Nurwati tampil gitu. Ya, sudah ada 3 jepretan. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih, izin pamit ya. Nanti ketemu lagi jam 2. Saya nggak akan live ya, karena saya masuk lagi. Saya cukup tutup video aja ya.
Oke, sama. Terima kasih. Terima kasih Selamat Bu makan Tina, Bu siang. Lilis, telah membersamai kami. Sami-sami Pak Tarsono, terima kasih juga. Sampai ketemu nanti jam 2, matur nuwun. Oke.